Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami sangat berharap saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat-sehat. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sebuah negeri tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, seorang pria muda datang menemui kakek tua itu. Sesampainya di hadapan kakek, ia berkata, "Kakek, saya merasa tidak bahagia. Saya seorang pemarah. Saya punya emosi yang labil. Tolonglah saya. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang cepat terbakar dan emosi yang tidak terkendali ini?" Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek bijak berujar lembut namun tegas, "Anak muda, perhatikan baik-baik. Setiap kali kamu tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah 7 langkah kesabaran. Kamu harus melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah. Lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut dengan langkah mantap sambil berhitung. Setelah itu, barulah kamu boleh berpikir dan mengambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat yang luar biasa, pria muda ini yakin masalah emosi sulit terkendali yang dideritanya pasti bisa terpecahkan. Malam telah larut ketika ia sampai kembali ke rumahnya. Badannya sudah lelah, pegal-pegal, perutnya juga sangat lapar. Ia masuk ke dalam kamar. Dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasanya disediakan oleh istrinya. Tetapi seperti disambar petir, pria itu mendapati istrinya sedang tertidur dengan orang lain. Saat melihat pemandangan seperti itu, kemarahan pun segera menguasai dan emosi pun membutakan akal sehatnya. Istri yang tidak setia, baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap-luap, pria itu lantas berniat buruk. Tetapi spontan ia teringat si kakek tua yang bijak. Langsung ia mempraktikkan apa yang diucapkan kakek itu. Sambil menghembuskan napas kemarahan, ia mulai menghentakkan kakinya penuh tenaga. Suara hitungan segera terdengar. Mundur 7 langkah, 1, 2, 3. Maju 7 langkah, 1, 2, 3. Dilakukannya itu sampai 7 kali sesuai dengan apa yang dikatakan si kakek. Ternyata yang dilakukan pria itu membuat kegaduhan yang membangunkan sang istri. Ketika istri bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus leganya pria itu karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi jika ia menuruti emosinya. Hidupnya pasti akan dirundung penyesalan seumur hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesabaran adalah mutiara kehidupan. Kesabaran adalah harta yang pantas dan harus kita miliki. Saat kita berjuang namun belum berhasil, kita membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam perjuangan bisa pula diartikan sebagai keuletan, ketekunan, atau mental tahan banting. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita butuh kesabaran. Kita tidak bereaksi berlebih,
mampu menahan diri. Lebih-lebih lagi saat kita sendiri dalam situasi tersinggung. Kemarahan dan emosi kadang membutakan akal sehat. Saat itu kita perlu rem berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dalam bertindak dan berucap agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sadari bahwa tanpa kesabaran kita tidak mudah terjebak dalam komunikasi negatif dan sulit menjalani hubungan sosial yang kita bangun. Tanpa kesabaran, kita cenderung mudah melakukan tindakan yang tak terkendali, yang mungkin akan mengundang penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, saudara-saudari yang terkasih, melatih kesabaran berarti memperkecil kemungkinan untuk bersalah dan terjadinya penyesalan. Amsal 16 ayat 32 membuat kita bisa merenung hari ini. Ia berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Selamat menjalankan dan merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.